Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frigita Anastasia Pramesti. Saya dari kelas Etnopolitik A2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit resume dari buku Norbert Roberts yang berjudul Struktur, Proses, and Strategies Peaceful for the Constructive Resolution of Ethnopolitic Conflict. Oke. Dimensi konflik konstelasi etnopolitik. Nah, perhitungan paling sederhana mengenai potensi konflik etnis itu adalah dengan membandingkan jumlah negara bangsa dengan jumlah kelompok etnis. Hal inilah yang menjadi titik dasar dari gagasan Eropa bahwa negara atau bangsa harus sebisa mungkin dibangun atas dasar identitas etnonasional yang homogen. Namun ternyata hanya terdapat sekitar 190 negara yang memiliki homogenitas etnis, sedangkan sisanya dan sebagian besarnya itu merupakan negara yang terkonstruksi dari multi etnis. Menurut Gunmar and Nelson, nah ini terdapat sekitar hampir 600 kelompok hak minoritas. Juga menurutnya juga tercatat lebih dari 170 kelompok etnis yang tidak memiliki negaranya sendiri. Nah, terdapat negara yang tersusun atas multi etnis yang berhasil menciptakan hubungan antar etnis yang damai dengan pengaturannya dalam konstitusi. Nah, dengan demikian terdapat pula potensi konflik etnopolitik dengan adanya kekerasan yang terjadi setelah Perang Dunia II, yang lantas hal ini akan menciptakan pendekatan sebagai acuan yang dapat dilihat seberapa penting etnis memainkan peran penting dalam konflik yang terjadi. Terdapat 5 aspek dinamika konflik etnopolitik. Nah, yang pertama ini adalah para pihak dengan konflik. Yang kedua, hubungan antara para pihak dengan konflik. Yang ketiga, hal-hal yang disengketakan identitas dan minat. Yang keempat, ini dinamika ekskalasi, itu meliputi konsekuensi personalisasi, terus ada penyederhanaan ancaman dan kekerasan. Yang terakhir, sikap para pihak terhadap konflik antara polarisasi dan transformasi. Nah, 5 aspek tersebut yang pertama adalah pihak yang berkonflik, yaitu bagaimana pengaruh politik dan pengalaman kolektif menumbuhkan gagasan tentang takdir hidup bersama. Jadi keanggotaan etnis ini disusun dari adanya sukarela dan keanggotaan sejak awal didirikannya, sejak lahir. Dalam kelompok etnis terdapat satu elemen yang penting dan menonjol, juga dibentuk oleh kombinasi antar keduanya dengan sifat-sifat sosial. Nah, terdapat 6 unsur identitas etnis, antara lain itu ada nama bersama, mitos yang dibagikan, ada sejarah bersama, budaya bersama, tautan yang berkaitan dengan teoritis serta keadaan masyarakat tersebut. Nah, pembentukan dari ciri-ciri tersebut biasanya terbentuk karena munculnya konflik antar satu etnis dengan lainnya yang menyebabkan dinamika mengalami perubahan batas dan komposisi suatu kelompok dari etnis itu sendiri. Nah, muncullah yang disebut etnogenesis, yaitu sebuah proses yang menciptakan munculnya perbedaan-perbedaan sosial kultural yang didasari oleh masyarakat dari suatu daerah, distrik, area, atau klasifikasi lainnya yang membuat mereka menjadi berbeda. Proses etnogenesis ini sangat dipengaruhi oleh pembentukan bangsa dan pembangunan rasa nasionalismenya. Yang kedua itu ada hubungan antar pihak yang berkonflik. Nah, ini biasanya asimetris antara aktor, asimetris antara dinamisme alam masyarakat, juga sifat statis alam negara. Nah, jadi asimetris ini menjadi ciri utama konflik etnopolitik. Nah, konstelasi mayoritas yang terjadi disebabkan oleh ketidakpuasan dari kaum minoritas terhadap visi yang ditawarkan oleh kaum mayoritas untuk mengatasi konflik etnopolitik. Nah, dalam masyarakat akan terjadi suatu momentum-momentum yang
justru akan mengakibatkan sebuah negara akan mengalami banyak tantangan-tantangan baru. Nah, ini akan mempengaruhi aspek kenegaraan seperti konstitusi hingga integritas teritorial. Perubahan sosial justru akan menambah volume terjadinya konflik etnopolitik. Nah, ini ada Dieter Singh Haas lantas mengusulkan 3 perbedaan konstelasi politik, yaitu antara lain yang pertama konflik berkaitan dengan pengamanan aset, yang kedua ada konflik yang berkaitan dengan perlawanan terhadap peredaman oleh orang asing, dan yang ketiga adalah konflik yang berkaitan dengan resistensi terhadap asimilasi. Seperti itu. 3 adalah masalah dalam sengketa, yaitu kayak identitas dan kepentingan. Nah, konflik kepentingan dapat ditangani dengan serangkaian kompromi bersama atau negosiasi terhadap kepentingan masing-masing dari setiap pihak. Sedangkan dalam konflik identitas, jalan keluarnya ya dinegosiasikan. Nah, gagasan mengenai konflik identitas adalah menjelaskan konflik etnopolitik, di mana hampir semua konflik sosial berasal dari frustasi akan kebutuhan dasar seperti kebutuhan keamanan, kebutuhan identitas, dan partisipasi dalam sebuah kelompok etnis. 4. Itu ada dinamika eskalasi atau konsekuensi personalisasi, penyederhanaan, ancaman, dan kekerasan. Nah, konflik etnopolitik cenderung berlangsungnya itu lama, bisa hingga berabad-abad. Dalam periode waktu tersebut terdapat faktor subjektif dan objektif saling mempengaruhi. Nah, faktor objektif seperti pada pola pemukiman, itu ada terdapat perpindahan penduduk, rezim pemerintahan, atau perbedaan pandangan budaya, sosial, atau ketidakadilan, dan lain sebagainya. Nah, momentum eskalasi cenderung terdapat pada konflik sosial. Momentum seperti itu terjadi pada aktor yang terlibat tidak mencegah adanya intensifikasi dari konflik yang terjadi. Pada eskalasi tingkat tinggi terdapat kecenderungan fatal atau pihak-pihak yang terdapat bahwa dapat meningkatkan ancaman kekerasan. Mereka akan berhasil tumbuh dalam masyarakat. Yang menjadi ciri yang menonjol dari perselisihan etnopolitik yang berkepanjangan biasanya muncul adanya kemunculan di samping konflik asli, dari konflik tentang penyelesaian konflik yang kadang bahkan lebih rumit. Nah, itu ada sikap para pihak terhadap konflik antar polaris dan transformasi. Nah, sikap yang timbul akibat asimetris ini sementara satu pihak melihat apa yang dianggap sebagai konflik tentang perubahan sistem, pihak lain melihat paling banyak kebutuhan untuk membuat minor penyesuaian dalam kerangka sistem yang ada. Nah, aktor terlibat dalam konflik etnopolitik terdapat 3 aspek secara khusus diperhatikan di sini. Yang pertama itu aspek lokasi. Para aktor dalam hierarki sosial yang dapat terlihat oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, sejauh mana polaris di antara para aktor melakukan perubahan sikap mereka dalam skala waktu yang panjang. Nah, dinamika sosial yang kompleks dari konflik etnopolitik itu, pengaturan konflik itu diartikan sebagai proses yang pertama yang berkepentingan mentransformasikan masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan untuk memperkuat ketertarikan dan loyalitas dari non-etnis. Tantangan khusus dimunculkan oleh konflik etnopolitik untuk intervensi damai. Jadi, mengapa konflik etnopolitik itu khususnya begitu sulit diselesaikan? Mengapa kan gitu. Nah, jadi itu terdapat kelompok etnis berkumpul sebagai komunitas dengan takdir yang sama dalam proses sejarah yang panjang. Nah, yang kedua itu kebanyakan konflik etnopolitik itu asimetris dan seringkali kontraproduktif.
Lalu yang ketiga, sengketa politik umumnya melibatkan konflik identitas dan konflik kepentingan. Yang keempat, itu biasanya ada eskalasi yang tinggi dalam konflik etnopolitik serta sulitnya dalam intervensi damai, terutama dalam konflik yang melibatkan kekerasan. Lalu juga adanya perbedaan sikap antar aktor yang menyebabkan munculnya konflik sengketa yang tak kunjung usai dalam konflik etnopolitik gitu. Nah, cukup sampai di sini. Sedikit materi yang bisa saya resume. Apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah atau materi yang mungkin juga salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Tetap di rumah, stay healthy, dan selamat lebaran buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.